Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dunia maya dimanapun berada. Selamat datang di channel saya, channel Ibnu Napala. Di channel ini insya Allah saya akan secara konsisten untuk membacakan sebuah buku yang berjudul Muhammad, Kisah Nabi, Kisah Hidup Nabi berdasarkan sumber klasik. Buku ini salah satu buku bestseller yang mungkin bisa didapatkan di toko-toko buku seperti Gramedia. Buku ini ditulis oleh Martin Lings dengan nama Islamnya Abu Bakar Siraj ad-Din. Saya secara pribadi ketika membaca buku ini sangat tergugah dan sangat penasaran, ingin terus membaca bab demi babnya hingga habis, hingga tamat. Dengan bahasa yang lugas, yang penuh nilai, yang syarat dengan nilai sastra, penulis merangkai kata-kata sehingga sangat menarik untuk terus membaca hingga akhir. Banyak komentar dari ahli, misalnya dari Titus Barkhat. Saya langsung membacanya sampai habis, membacanya lagi dan masih terpesona. Buku ini sungguh luar biasa dengan keahlian yang seolah-olah tak tertandingi. Martin Lings menghadirkan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW dengan narasi dan detail mengagumkan. Buku ini dinilai banyak kalangan sebagai salah satu buku biografi Rasul terbaik yang pernah diterbitkan. Hanya seorang berkemampuan istimewa yang dapat menghasilkan buku sedemikian menyentuh. Demikian tulis Republika. Muhammad betul-betul unik, didasarkan pada sumber-sumber berbahasa Arab dari abad ke-8 dan ke-9. Buku ini mendekati dan mereportase kata-kata dari orang-orang laki-laki maupun perempuan yang mendengar langsung dari Nabi Muhammad berbicara dan menyaksikan sendiri peristiwa-peristiwa dalam hidupnya. Martin Lings mampu menghadirkan kesederhanaan maupun keagungan cerita. Karena itu Muhammad dapat dibaca dengan sama nikmatnya baik oleh orang yang sudah akrab dengan biografi Nabi maupun para pendatang baru yang membacanya untuk pertama kali. Buku ini terpilih sebagai biografi Nabi terbaik dalam bahasa Inggris dan Konferensi Sirah Nasional di Islamabad pada tahun 1983. Sejak itu, karya ini telah dipublikasikan dalam bahasa Prancis, Italia, Spanyol, Turki, Belanda, Tamil, Arab, Jerman, Urdu, dan sekarang bahasa Indonesia. Pada tahun 1990, setelah buku ini berhasil mencuri perhatian Universitas Al-Azhar Kairo, penulis menerima bintang kehormatan dari Presiden Husni Mubarak. Ketika membaca Muhammad, karya Martin Lings ini, kita akan merasakan semacam efek kimia pada narasi dan komposisi bahasa yang terkombinasi dengan keakuratan serta gairah sastrawi. Lings adalah cendekiawan sekaligus penyair. Demikian sebut Profesor Hamid Dabasi dari Columbia University. Penulis Martin Lings lahir 24 Januari 1909 dan wafat 12 Mei 2005. Setelah meraih gelar sarjana bahasa Inggris di Oxford dan sastra Arab di Universitas London, cendekiawan sejarawan mualaf ini juga memperoleh gelar PhD dari School of Oriental and African Studies SOAS, serta karya-karyanya antara lain Religion in Middle East, The 11th Hours, The Spiritual Crisis of the Modern World in the Light of Tradition and Prophecy, dan banyak artikel untuk Studies in Comparative Religion, jurnal yang turut andil memperluas cakrawala dunia barat dalam memahami ketinggian Islam. Insya Allah di channel ini saya akan terus membacakan bagian demi bagiannya sampai akhir. Buku ini terdiri dari sekitar 80-an bab, ada 85 bab dari judul pertama Rumah Allah sampai yang terakhir Suksesi dan Pemakaman. Di channel ini saya peruntukkan sebagai salah satu media dakwah
dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di yaumul akhir kelak. Sebelum saya membaca buku ini, insyaallah kita semua dipersilahkan untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang insyaallah istiqamah menapaki jejak dan suri teladan beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saya akan membacakan satu bab pertama. Insyaallah ini akan saya bagikan secara per bab dalam satu video. Jangan lupa like and subscribe channel saya, channel Ibnu Napala, dan mudah-mudahan apa yang saya kerjakan ini mendapat ridho dan mendapat tanggapan positif dari teman-teman sekalian, dan semoga teman-teman yang tidak sempat membaca buku ini atau tidak sempat membeli buku ini dapat mendengarkan suara saya, bisa diperdengarkan sebelum tidur kepada anak-anak untuk menceritakan kisah Nabi, kisah hidup Nabi. Baik, saya akan bacakan bab pertama dengan judul Rumah Allah. Kitab Kejadian atau kitab Genesis menceritakan bahwa Ibrahim tidak memiliki anak dan tak ada harapan lagi untuk memilikinya. Pada suatu malam Tuhan menyuruhnya keluar dari tenda. Sekarang firman-Nya, pandanglah langit dan hitunglah bintang-bintang di sana. Bila engkau sanggup. Ibrahim pun menatap langit dan terdengarlah suara, sebanyak itulah anak keturunanmu nanti. Ketika Sarah berusia 76 tahun, sementara Ibrahim sendiri berusia 85 tahun, umur yang terlalu lanjut untuk menerima kehadiran seorang bayi, Sarah mengizinkan suaminya itu menikahi Hajar, budaknya asal Mesir. Meskipun demikian, perasaan cemburu tumbuh juga di antara majikan dan budaknya, sehingga Hajar menjadi sasaran kemarahan Sarah. Hajar hanya mampu mengadukan segala deritanya kepada Tuhan. Maka Tuhan mengutus seorang malaikat untuk menyampaikan pesan kepadanya, aku akan memperbanyak keturunanmu yang tak terhitung jumlahnya. Sang malaikat juga berkata, berbahagialah, kamu akan dikaruniai seorang anak, namailah Ismail, karena Tuhan telah mendengar penderitaanmu. Hajar lalu menemui Ibrahim dan Sarah dan menyampaikan apa yang dikatakan malaikat. Ketika bayi yang didambakan tersebut lahir, Ibrahim memberinya nama Ismail, yang berarti Tuhan telah mendengar. Ketika Ibrahim berusia 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan berfirman lagi kepada Ibrahim, menjanjikan bahwa Sarah pun akan melahirkan seorang anak yang mesti diberi nama Ishak. Khawatir kalau Allah mengurangi kasih sayangnya terhadap anaknya yang lebih tua, Ibrahim berdoa, semoga Ismail hidup dalam hidayahmu ya Allah. Dan Allah menjawab, aku mendengar doamu tentang Ismail. Tenanglah, aku merahmatinya dan aku akan menjadikannya dia pemimpin suatu bangsa yang besar. Tetapi kehendakku tentang Ishak telah kutetapkan dan Sarah akan melahirkan tahun depan. Sarah melahirkan Ishak dan dia sendiri yang menyusuinya. Setelah Ishak disapi, ia memohon kepada Ibrahim agar Hajar dan putranya segera pergi dari rumah mereka. Karena sangat menyayangi Ismail, Ibrahim amat sedih dengan permintaan itu. Namun Allah berfirman kepadanya agar permintaan Sarah dipenuhi, dan supaya tidak larut dalam kesedihan, Allah berjanji akan memberkati Ismail. Dengan demikian, keturunan Ibrahim bukan hanya satu bangsa, tetapi dua bangsa besar. Dua bangsa besar dan negara adik kuasa yang menjadi sarana menjalankan kehendak langit, yang kepada mereka Allah tidak saja menjanjikan kemakmuran duniawi, tetapi juga keluhuran spiritual. Ibrahim menjadi pemimpin dua aliran spiritual besar yang tidak mengalir bersama, tetapi memiliki jalan masing-masing. Ibrahim yakin bahwa Hajar dan Ismail senantiasa dalam naungan rahmat Allah dan dalam lindungan para malaikatnya, sehingga segalanya berjalan dengan baik. Dua aliran spiritual, dua agama, dua dunia bagi Tuhan, dua lingkaran, dan karena itu juga dua pusat.
Itulah tempat yang disucikan bukan atas pilihan manusia, melainkan telah ditetapkan oleh kerajaan langit. Ada 2 pusat suci yang melingkupi Ibrahim, satu di daerahnya dan satu lagi mungkin belum diketahui, dan mungkin ke sanalah Hajar dan Ismail akan dituntun. Ke suatu lembah tandus di Arab, sekitar 40 hari perjalanan unta di sebelah selatan Kanaan. Lembah itu bernama Bakkah. Dilukiskan bahwa semua sisinya dikelilingi bukit kecuali 3 bagian. Satu bagian di sebelah selatan, satu bagian di sisi utara, dan satu sisi yang terbentang ke Laut Merah, 64 km ke arah barat. Alkitab tidak menceritakan bagaimana Hajar dan Ismail menempuh perjalanan ke Bakkah. Barangkali keduanya ikut rombongan kafilah karena lembah itu terletak di salah satu rute utama perjalanan. Jalur itu sering disebut rute minyak wangi karena dilewati parfum, kemenyan, dan barang-barang lain yang dibawa dari Arab Selatan ke daerah Mediterania. Mungkin saja begitu tiba di tempat itu, Hajar dibimbing langit untuk meninggalkan kafilahnya. Tak lama kemudian, sang ibu dan putranya merasa sangat kehausan. Sampai-sampai Hajar sangat khawatir akan keselamatan Ismail. Menurut riwayat, Ismail menangis di hadapan Tuhan dan tergeletak di atas pasir, sementara sang ibu berdiri di atas bebatuan sambil berjingkat memandang ke sekelilingnya, berharap mendapat pertolongan. Namun ia tidak melihat seorang pun. Hampir putus asa, ia bolak-balik melintasi jalan yang sama sampai 7 kali. Akhirnya ketika ia duduk istirahat di dekat sebuah batu karena sangat lelah, datanglah malaikat menemuinya. Dalam kitab Kejadian diriwayatkan, dan Allah mendengar suara seorang bayi itu dan mengutus malaikat surga untuk menemui Hajar dan berkata, "Apa yang membuatmu susah ya Hajar? Jangan takut, Tuhan telah mendengar suara bayimu di tempat ia berbaring. Bangkit dan angkatlah bayimu dan gendonglah dengan tanganmu. Dia akan menjadikannya pemimpin bangsa besar." Dan Tuhan membukakan matanya dan Hajar menyaksikan mata air yang menakjubkan. Mata air itu memancar dari gundukan pasir yang disentuh tumit Ismail. Tak lama kemudian, daerah itu menjadi suatu perkampungan karena memiliki sumber air yang sangat bagus dan menakjubkan. Mata air itu dikenal dengan nama Zam-Zam. Kitab Kejadian diwahyukan kepada Ishak dan keturunannya yang tidak lain dari garis keturunan Ibrahim. Tentang Ismail, kitab itu menuturkan, dan Allah bersama sang bayi dan ia tumbuh serta tinggal di dalam hutan belantara dan menjadi seorang pemburu atau pemanah. Setelah itu nama Ismail hampir tak pernah disebutkan kecuali cerita bahwa Ismail dan Ishak bersama-sama mengebumikan ayah mereka di Hebron. Lalu beberapa tahun kemudian Esau menikahi sepupunya anak Ismail. Namun ada suatu pujian tak langsung kepada Ismail dan ibunya dalam Mazmur yang menyatakan betapa indahnya tempat ibadah mereka, suatu rumah Allah. Juga ketika bercerita tentang keajaiban Zam-Zam yang membuat mereka senang melintasi perkampungan itu. Segala rahmat Allah bagi pemimpinnya yang kekuatan jiwanya menjadi jalan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan ke Mekah dengan aman. Ketika Siti Hajar dan Ismail telah sampai di tujuan, Ibrahim masih hidup 75 tahun lagi dan beliau mengunjungi putranya di tanah suci tempat Hajar dituntun itu. Al-Quran menyatakan bahwa Allah menunjukkan kepada Ibrahim tempat yang jelas di dekat sumur Zam-Zam, tempat ia dan Ismail harus membangun rumah suci di atasnya. Bangunan itu disebut Ka'bah, kubus, sesuai dengan bentuknya. Memiliki 4 sudut yang menunjukkan 4 arah mata angin. Namun sebenarnya benda yang paling suci di sana adalah sebongkah batu yang menurut riwayat dibawa Jibril kepada Ibrahim dari suatu tempat di dekat Abu Qubaishi. Ketika turun dari surga, batu ini lebih putih ketimbang susu, tetapi dosa-dosa anak Adam telah membuatnya hitam. Batu hitam tersebut kemudian diletakkan di salah satu sudut Ka'bah. Ketika rumah suci itu telah selesai dibangun, Allah berfirman kepada Ibrahim dan mengajarkan berbagai ritus menunaikan ibadah haji ke Bakkah atau Mekah seperti yang ia sebutkan. Aku sucikan rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan bagi yang sujud serta ruku. Dan sampaikanlah kepada umat manusia untuk menjalankan haji.
dan mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau dengan menunggang unta yang kurus yang datang dari segala penjuru yang jauh. Hajar menceritakan kepada Ibrahim peristiwa yang dialaminya saat mencari pertolongan. Lalu Ibrahim menjadikannya bagian ritus ibadah haji, yaitu berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian Ibrahim berdoa di Kanaan, mendambakan padang pasir yang subur dan ditumbuhi dengan jagung dan gandum. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tumbuhan di dekat rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, hal itu agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati sebagian manusia untuk cenderung kepada mereka dan limpahkanlah rezeki berupa buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Demikian untuk bagian 1 ini. Kita lanjutkan nanti video selanjutnya di bagian kedua dengan judul kehilangan besar. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.